Perkenalkan, nama saya Yumnesha Mindrianto, NRP 0521164074. Pada bagian 0 ini adalah ringkasan tentang UMKM. Nah, UMKM dari kelompok kami adalah PT Bonjour Farm. Nah, apa sih PT Bonjour Farm itu? Nah, PT Bonjour Farm itu adalah perusahaan dari Surabaya yang memproduksi serta menjual hasil taninya itu berupa cabai, bawang-bawangan, sayur mayur. Nah, hasil tersebut itu akan dijual ke perusahaan lain. Nah, proses bisnis utama dari PT Bonjour Farm itu adalah pengadaan barang, penjualan barang, dan proses akuntansi serta keuangannya. Setelah kami menginstal Odoo dan membuat database untuk Bonjour Farm, kami menginstal modul-modul yang dibutuhkan, seperti inventory management, point of sale, sales, manufacturing, invoicing, accounting and finance, purchase management, dan contact directory. Setelah itu, hal pertama yang kami lakukan yaitu menyeting time zone dari user. Kami melakukannya dengan cara yang pertama, kita bisa masuk ke setting ini, lalu klik preference. Di sini jika kita lihat ada pilihan time zone. Di sini kami melihatnya ke Asia atau Jakarta. Lalu bisa juga dilakukan dengan cara kita masuk ke setting dan user. Ini berlaku jika kita memiliki lebih dari satu user. Ini kita bisa mengklik usernya. Ini kita dapat nanti preferensinya, edit. Kita bisa menggantinya sesuai keinginan kita. Jadi setelah ini setting time zone, lalu kita men-setting kuransinya. Ini juga memiliki dua cara. Yang pertama kita bisa masuk ke dalam setting, lalu companies. Kita bisa mengklik company kita. Nah, ini ada pilihan kuransi. Kita klik edit. Nah, ini ada pilihan kuransi. Kalau misalnya belum ada kuransi yang kita inginkan, kita dapat masuk ke opsi activate here. Di sini akan muncul banyak pilihan kuransi yang dapat kita pilih. Di sini kita membutuhkan kuransi IDR. Untuk mengaktifkannya mudah, tinggal klik activate dan nanti akan otomatis muncul di dalam opsi ini. Lalu cara kedua yaitu dengan modul accounting. Ini hal yang pertama harus kita lakukan yaitu lihat dari settingannya. Lalu pada opsi multi currency kita harus mencentang allow multi currency. Setelah kita apply, nanti akan muncul opsi baru di sebelah kiri yaitu currency. Di sini kita seperti tadi kita bisa mengaktifkan currency yang kita inginkan. Lalu untuk mengganti currency yang akan dipakai, kita ke setting lagi, masuk ke accounting and finance, lalu default company currency kita bisa ganti ke IDR. Lalu selanjutnya yang kita lakukan adalah kita akan membuat teks. Sini yang pertama adalah masuk ke modul accounting. Modul accounting, lalu kita ke sub accounting, ada menu teks. Karena kita sudah membuatnya, jadi sini muncul 3 pajak. Untuk membuatnya cukup mudah, nanti kita tinggal klik create. Ini kita kasih nama pajaknya.
kita kasih scope-nya, persentasenya. Jadi kita membuat 3 teks, yaitu teks atau pajak pemasukan, pajak keluaran, dan pajak penghasilan. Selanjutnya kita membuat jurnal dan account. Sini yang kita harus lakukan adalah masuk ke accounting. Kita masuk ke untuk pertama yang kita lakukan adalah membuat sebuah account. Di sini kita masuk ke submenu chart account. Di sini kita sudah membuat banyak account sesuai dengan yang dijelaskan pada buku tugas akhir. Ini ada 17 account. Cara menambahkannya, saya tinggal klik create. Kita masukkan sesuai dengan yang ada pada studi kasus kita. Lalu kita akan membuat jurnal. Masih pada mode accounting, kita masuk ke submenu jurnal. Ini kita juga sudah membuatnya 7 jurnal. Ini kami buat sesuai dengan yang ada pada ini berdasarkan dari buku tugas akhir atau dari studi kasus kami. Ya, karena kita telah membuat jurnal, selanjutnya karena kita telah membuat jurnal bank, akhirnya kita bisa menambahkan akun bank milik company ini. Caranya mudah, kita klik masih di dalam jurnal, kita klik jurnal bank, kita klik account. Di sini kami sudah menambahkan account-nya. Saya ingin jadi tinggal klik edit, nanti account nomornya, banknya, sudah. Lalu selanjutnya kami menambahkan kontak. Untuk menambahkan kontak, pertama kita harus masuk ke modul kontak. Di sini kami sudah menambahkan kontaknya. Untuk menambahkan kontak cukup mudah, kita tinggal klik create. Kita klik namanya, perusahaannya. Ini untuk kalau kita menambahkan kontak untuk perusahaan. Untuk perusahaan kita tinggal mengisi nama dan data yang diperlukan di sini. Kita juga bisa mengisi di sini di bagian search and profits, apakah dia pelanggan kita atau dia vendor kita. Jika pelanggan, kita centang yang bisa customer. Jika dia vendor, kita centang yang bisa vendor. Lalu kita juga setting di accountingnya, karena tadi sudah membuat account receivable dan payable, tinggal kita masukkan ke sini. Ya, ini kalau misalnya kita ingin menambahkan kontak individu dalam perusahaan ini atau seorang dalam perusahaan ini, kita dapat membuatnya di guide sini. Lalu jika kita sudah mengisi semua datanya, kita tinggal klik save, dan kontak akan tersimpan di sini. Dan memasukkan kontak sesuai dengan studi kasus kami. Itu ada, tidak semuanya kita mengambil 10 kontak karena terlalu banyak untuk dimasukkan. Lalu selanjutnya kita menambahkan satuan ukur yang diperlukan dalam penjualan. Nah, ini kita cukup masuk ke modul inventory. Lalu pada bagian bawah sendiri kita akan melihat unit of measure.
kita menambahkan beberapa unit satuan ukur yang diperlukan seperti yang tersedia dalam studi kasus. Nah, ada segini, dan beberapa sudah ada di unit of measure defaultnya. Jadi kita hanya menambahkan beberapa seperti kilogram, ikat, pack, can, bungkus, dus, bol, jerigen, dan lain-lain. Makanya cukup mudah. Tinggal klik namanya, kemudian masuk kategori apa, dan tipenya. Ini misalnya ini lebih besar atau lebih kecil dari referensi dari kategori tersebutnya unit. Ya, referensinya unit kan apa, nanti kalau misalnya lebih besar kita klik yang bigger than, kalau lebih kecil kita smaller than. Ini rasionya. Kita masukkan data-datanya sesuai dengan ini aja, ada data rasionya juga tapi lupa dicantumkan. Kita mengisi datanya semua, kita tinggal save, nanti akan masuk semua ke sini. Contohnya ini PKS ini kita telah masukkannya kilogram, jerigen, ini kita sudah masukkan semuanya. Lalu yang terakhir kita menambahkan produk. Sini kita tinggal masuk ke, masih di modul inventory, tapi kita masuk ke submenu produk. Nah, ini kami menambahkan 10 produk untuk alang-alang, dan semua produknya pertamanya stok unitnya 200. Ini karena telah kami gunakan untuk keperluan tugas kedua, maka sudah ada yang juga. Kami membuatnya dengan mengklik ini nama produknya, ini apakah bisa dijual, apakah bisa dibeli, ini tipe produknya, apakah consumable, service, atau bisa di stok, ini ukurannya, terus ini dia rute pendapatkannya gimana, apakah manufaktur, apa dibeli, atau untuk order. Kemudian masukkan semua data produknya sesuai dengan yang ada di studi kasus kami. Setelah semua telah terisi, ya kita klik save. Sebelumnya kita bisa mengupdate jumlahnya dengan klik update quantity in hand. Lalu kita klik save untuk meng-save produknya. Itu bagian pertama. Saya Ahmad Rizky Fadil, NRP 08211640077. Di sini saya akan menjelaskan bagian 2, yaitu sales management. Pada sales management ini bagian awalnya yaitu konfigurasi, yang dimana pada studi kami dibutuhkan 2 akun untuk melakukan transaksi kepada customer maupun supplier, yaitu akun itu adalah bank account dan cash account. Untuk sebelumnya kedua akunnya sudah dibuat oleh teman saya di tahap bagian 1. Jadi untuk selanjutnya kami hanya melakukan pengecekan terhadap currency yang terdapat di modul inventory bagian chart of akun agar tidak memiliki currency tertentu. Untuk selanjutnya di bagian sales order, setelah berhasil melakukan pengecekan pada chart of akun, kita akan membuat sales order di menu modul sales di bagian sales delivery. Ya, sudah terdapat 3. Ya, 3 ini adalah hasil coba dan hasil praktikum pertama. Untuk itu kita harus membuat lagi untuk menunjukkannya. Pertama, kita klik. Kemudian untuk customer-nya kita pilih Alpha Resort agar tidak terlalu susah.
Kemudian kita add produknya, barangnya. Di sini saya memilih produk akar alang-alang. Alang dengan jumlah 7 ya. Dimana ceritanya Alfa Resort ini memesan 7 buah alang-alang. Satu alang-alangnya berharga 10.000, jadi totalnya ada 70.000. Nah, kemudian setelah selesai begini, kita klik save, confirm cell dulu agar ini terkonfirm. Setelah itu sudah berhasil, akan muncul sebuah pop-up di mana sell ordernya sudah berhasil. Namun masih confirm sales-nya. Nah, selanjutnya kita membuat invoice. Invoice ini adalah lanjutan dari sales order. Setelah sales ordernya berhasil dibuat, kita tinggal klik bagian create invoice. Nah, kita pilih yang pertama, dikarenakan customer ini membayar sepenuhnya. Kemudian setelah selesai, kita klik di sebelah kiri. Setelah berhasil, invoice-nya sudah selesai. Kita save. Sudah berhasil. Kemudian kita klik invoice, button invoice-nya. Di pojok kanan. Nah, di sini kita klik validasi untuk memvalidasi invoice ini. Kan sebelumnya belum terbayar, hanya open. Kemudian kita confirm invoice-nya. Nah, di sini untuk jurnalnya kita pakai bank. Tinggal kita klik jurnalnya. Nah, di sini ada pilihan bank. Kemudian kita validasi dan klik tombol validasi. Untuk invoice selesai dan statusnya berubah jadi open menjadi paid, yang artinya sudah terbayar. Kemudian untuk selanjutnya delivery order. Setelah berhasil melakukan invoice, maka kita menuju modul inventory. Ya, di sini terlihat adalah satu to-do di pojok kanan, yaitu delivery order. Itu adalah lanjutan dari invoice yang tadi. Kita klik. Nah, ini ada invoice yang tadi, statusnya masih aktif, yang berarti masih belum terjalankan. Kita klik. Nah, kemudian kita klik validasi. Kita klik OK, apply. Nah, statusnya menjadi done, yang berarti selesai. Kemudian kita untuk melakukan pengecekannya, apakah delivery order ini sudah berhasil, maka kita masuk ke inventory. Kemudian kita pilih inventory valuasi. Ya, tadi barang yang kita deliver adalah akar alang-alang. Terlihat jumlah akar alang-alang sudah berkurang 7 kilo. Untuk delivery order selesai. Kemudian selanjutnya adalah konfigurasi dari price list.
Untuk yang pertama kita menuju sales, modul sales. Lambat banget. Ya, modul sales. Nah, kemudian kita klik setting. Ya, pastikan settingnya price list seperti ini agar bisa digunakan nanti. Kemudian kita beralih ke model price list, yaitu price list dalam diskon atau harga penawaran. Itu kita menuju menu price list yang ada di bawah. Maaf agak sedikit lambat. Nah, di sini sudah ada 3 promo, yang dimana hasil coba-coba dan hasil praktikum. Untuk membuktikannya kita create invoice. Dimana di sini saya akan buat promo saja. Mohon maaf ada masalah lagi, masalah tentang key-nya. Kita buat promo baru. Kemudian kita add produk yang akan kita buat price list-nya atau promonya. Pertama, kita settingnya menjadi produk agar tidak semua barang. Di sini saya pilih akar alang-alang saja yang menjadi di price list-kan. Kemudian kita setting berapa lama dari diskonnya. Saya setting di sini sebanyak 1 minggu. Kemudian kita masukkan diskonnya. Ini saya masukkan 30%. Nah, sebelum itu saya ada kesalahan, yaitu tidak mengisi minimal pembelian berapa untuk mendapat diskon. Di sini saya kasih minimal pembelian 5 kilo dari akar alang-alang. Kemudian save. Kemudian beli. Nah, maka sudah terlihat dengan setiap pembelian minimal 5 kilo akan mendapatkan diskon sebesar 30%. Sekian dari bagian 2. Lalu bagian ketiga yaitu bagian point of sale. Yang pertama yang kita lakukan adalah melakukan pembukaan awal pada modul point of sale. Kita lakukan yaitu kita masuk ke dalam modul point of sale. Kita masuk ke setting. Ini kita mencentang low global discount. Terus setelah itu kita juga mengaktifkan jurnal kita untuk dapat digunakan di point of sale. Masuk ke accounting, jurnal, kita masuk ke bank, dan kita klik edit, kita centang aktif in point of sale, juga dengan kas. Edit, kita centang tujuan kami mengaktifkan kedua ini karena kami ingin ada 2 tipe pembayaran dalam point of sale, yaitu melalui bank dan melalui uang cash. Melalui point of sale. Selanjutnya kami masuk ke menu point of sale. Sini karena kita sudah mengeditnya, kita tinggal buka saja point of sale name. Yang kita ajukan ini adalah yang pertama, ini kita mengganti source jurnalnya ke bagian pelanggan. Lalu listnya kita menggunakan non default. Ini stock location-nya, price jurnalnya, kita ke bagian pelanggan juga. Lalu ini di sini kita menambahkan metode pembayaran. Ini kita telah menambahkan
dua metode pembayaran, yaitu lewat bank dan kas. Caranya tinggal klik di sini. Oke. Tinggal klik sini, nanti ada bank dan kas. Nah, itu tinggal kita select. Lalu nanti akan muncul di sini sebagai metode pembayaran. Lalu di bawah sini juga banyak opsi. Contohnya pada resep nanti kita bisa mengatur heading, header dan footernya. Bisa kami isi form dan hasil button yang terkait. Di sini untuk mengaktifkan global diskonnya tadi, kami menambahkan satu produk service yang bernama diskon untuk dapat menggunakan global diskon nanti. Caranya kita klik sini, ke edit, kita tambahkan diskon. Kita tambahkan diskon dengan harga 0, tapi produk type-nya harus service. Yang sudah buat nanti akan muncul di sini. Lalu kita menentukan persentase diskonnya, kita tinggal klik save. Lalu selanjutnya kita masuk ke sesi point of sale. Pertama masuk ke dashboard dari point of sale. Lalu ini point of sale kita tadi, kita klik karena kita pernah membuatnya. Kita buat sesi baru aja. Lalu kita klik new session. Nah, di sini kita bisa melihat ada produk-produk yang dapat kita gunakan di sini. Bisa juga, misalnya menggunakan di sini, misalnya kita membeli, kita menjual ada alang-alang dan bawang merah. Kita akan muncul di sini. Lagi kuantitinya kita tinggal klik sini di kuantiti dan 8. Bisa jadi 2. Lalu setelah kita memilih produknya, kita akan memilih customer-nya. Oke, klik customer. Akan muncul customer yang telah kita masukkan tadi. Kita pilih satu, misalnya angka reserve. Ini kita klik set customer. Itu akan otomatis di sini. Jika misalnya sudah cukup, ini akan proses lanjut ke payment. Nah, ini untuk mengkonfirmasi tadi, kita akan memilih metode pembayarannya lewat kas atau lewat bank. Ini kita lewat kas, kita muncul di sini. Terus kita isikan, dia membayar dengan yang 100.000. Kita akan muncul kembaliannya berapa. Maka di 100.000 kembaliannya 1.000. Metodenya kas. Setelah sudah benar, kita masuk ke validate. Nah, di sini kita akan mendapat resep seperti kasih biasanya. Ini akan menunjukkan data-data milik kita tadi. Nah, jika sudah, kita tinggal klik close, lalu confirm. Lalu dalam box dashboard tadi, kita klik tombol close. Di sini akan terlihat bahwa order kita tadi masih dalam in progress. Di sini kita bisa melihat, bahwa kita bisa mengkonfirmasi ulang apakah ini sudah benar atau tidak. Ini sudah benar, kita klik validate version and post entry. Nah,
nanti kita akan lihat kalau di sini statusnya sudah tervalidate. Nah, ini sudah tervalidate. Untuk memastikan transaksinya sudah terselesaikan, kita dapat melihat di submenu report lalu order. Ini di menu order, masuk menu order. Nah, kita lihat transaksinya sebenarnya sudah posted. Berarti transaksinya telah selesai. Nah, pada bagian 4 itu adalah purchase management. Nah, purchase management itu guna di perusahaannya itu sebagai mencatat hasil pembelian perusahaan tersebut itu secara mudah. Nah, jika menggunakan standar UDU-nya itu terdiri dari 4 proses. Yang proses pertama itu request for quotation, terus purchase order, receive product, dan vendor bills. Request for quotation. Pertama, klik purchase, lalu klik request for quotation, create. Nah, setelah itu muncul seperti ini, lalu klik edit. Nah, kita edit vendornya, terus keuangan, bla bla bla, seperti ini. Setelah itu, setelah itu klik save dan print RFQ. Nah, setelah itu akan seperti pada lampiran tersebut. Nah, selanjutnya untuk validation receive product di dalam UDU, yaitu caranya klik inventory, lalu klik want to receive di receipts my company. Nah, akan muncul seperti ini, lalu diklik. Nah, setelah itu akan muncul seperti ini, partnernya seperti ini, terus di validate. Oke, klik apply. Oke, akan muncul down, berubah menjadi down. Selanjutnya akan cek di bagian inventory valuation. Nah, selanjutnya kita akan melakukan pengecekan vendor bills menggunakan UDU. Caranya klik purchase, lalu pilih vendor bills. Nah, kan ada namanya Jejen vendornya. Terus habis itu kita create
pilih vendornya siapa. Nah, pilih vendor siapa, terus diisi semua build date seperti itu. Nah, saya pilih ini. Terus klik add an item untuk mengisi apa yang diinginkan. Contohnya saya seperti ini. Jumlahnya berapa? Lalu klik validate. Nah, statusnya open, muncul seperti ini. Terus klik register payment. Kita pilih mau kas atau bank, dan saya milih kas. Payment amount-nya, dan klik validate. Oke, status berubah menjadi paid, berarti sudah terbayar. Dan ketika kita klik vendor bills, nah statusnya paid ya, udah terbayar. Jadi bagian 5 itu justifikasi penggunaan modul. Nah, justifikasi penggunaan modul kelompok kami itu sebenarnya ada 6 atau 7 gitu ya. Tapi saya hanya menjelaskan 3, yaitu yang pertama purchase management, accounting and finance, dan inventory management. Nah, purchase management bagi kelompok kami itu dapat membantu untuk mencatat hasil pembelian dengan mudah dari PT Bonjour Farm. Terus hasil catatan tersebut itu berisi purchase order, receipts, dan vendor bills. Nah, hasil catatan tersebut itu mempermudah proses bisnis agar berjalan dengan baik dan vendor menyukai pelayanan dari PT Bonjour Farm. Terus yang kedua, accounting and finance. Nah, accounting and finance itu dapat membantu kelompok kami untuk menganalisis keuangan dalam perusahaan PT Bonjour Farm. Nah, agar keuangannya tersebut itu PT Bonjour Farm itu dapat tertata dengan rapi dan tidak mengalami kerugian yang sangat besar. Nah, yang terakhir ada inventory management. Inventory management itu dapat mempermudah kami untuk menambahkan produk-produk yang ingin dijual atau dibeli oleh PT Bonjour Farm.